Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina di sini. Berikut adalah penjelasan tentang pendekatan-pendekatan dalam konseling individual. Yang pertama ada psikoanalisa. Tokoh yang berpengaruh dalam psikoanalisa ini adalah Sigmund Freud. Nah, fokus dari psikoanalisa itu seputar ketidaksadaran itu membentuk perilaku individu. Hakikat manusia menurut psikoanalisa adalah akar perilaku dewasa itu bersumber pada masa kanak-kanak. Misalnya, seorang yang trauma akan kecelakaan, mungkin di masa kanak-kanaknya dia pernah mengalami kecelakaan, sehingga traumanya itu terbawa sampai dewasa. Kemudian orientasi kehidupannya berfokus pada meredakan ketegangan, menghindari rasa kaget, dan juga mencari kesenangan. Kemudian pengalaman tunggal dapat dipahami dengan pengalaman keseluruhan. Pribadi sehat menurut psikoanalisa adalah yang seimbang antara id, ego, dan superegonya, antara dorongannya, kemudian nilai-nilai yang tertanam di dalam pribadi individu itu dijembatani oleh ego. Kemudian berfungsinya mekanisme pertahanan diri, kesadaran lebih besar daripada ketidaksadaran. Sedangkan pribadi yang bermasalah adalah tidak seimbangnya antara id, ego, dan juga superego. Kecemasan berlebihan atau ketakutan yang tidak masuk akal atau irasional. Ketakutan terhadap nyamuk, ketakutan terhadap mentimun, dan yang lainnya. Nah, itu masuk dalam pribadi yang bermasalah. Teknik-teknik yang digunakan dalam psikoanalisa ada asosiasi bebas, di mana konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran sehari-hari yang sebanyak mungkin untuk menyatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang pokok adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor, dibebaskan. Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman masa lalu dan penghentian emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Klien akan memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri. Ada yang namanya juga analisis mimpi, prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak sadari agar membantu klien untuk memperoleh titik terang pada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Aspek yang membuat klien bermimpi itu dikarenakan adanya sistem imunitas perencanaan otak yang membuat orang itu bermimpi, dan bisa saja orang itu berimajinasi tinggi sehingga berkontaminasi oleh masalah pribadinya sehingga terbawa mimpi. Ada hipnotis, ada juga analisis interpretasi dan resistensi. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Interpretasi konselor terhadap resistensi ditunjukkan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. Kemudian interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, dan yang lainnya. Prosedurnya terdiri atas penetapan analisis, penjelasan, dan mengajarkan klien tentang makna perilaku dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, dan resistensi itu sendiri. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Semoga bermanfaat. Sekian.